Shalom, Opa Oma, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Kita jumpa pada acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Indah Praswanto, anggota Jemaat GPIB Emmanuel Batam. Akan membaca Alkitab dan Sabda Bina Umat, renungan malam tanggal 19 Maret 2024. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati kami dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada malam hari ini dengan tema masih tentang salah guna kekayaan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Dalam tayangan Dharma Studios yang berjudul 50 Years Old Seems for Fast Food Job, dikisahkan tentang dua orang kawan lama yang berjumpa di restoran siap saji. Lance terkejut melihat Rendal, kawannya yang sudah berusia 55 tahun, menjadi pramusaji di restoran itu. Semasa kuliah dulu, Randall
adalah lulusan terbaik di angkatannya. Lance mencemooh Randall. Becky, teman Randall, membelanya. Lance memesan makanan dan menunjukkan selembar uang $100 kepada Randall dan menghinanya. Setelah makan, Lance membuang sampah sembarangan, bahkan menyiram Randall dengan air minumnya. Lance memfoto Randall yang kotor untuk dijadikan bahan ejekan teman seangkatannya. Tapi diam-diam Becky merekam peristiwa itu. Sorenya, Randall dipecat karena Lance membuat komplain atas kinerjanya. Becky yang tidak tahan melihat ketulusan Randall membagikan rekaman peristiwa itu melalui TikTok, di mana Lance yang membulinya dan menekan Randall sampai ia dipecat. Becky menceritakan Randall adalah penguasa sukses yang menjual perusahaannya dan rela bekerja seperti sekarang untuk membayar pengobatan istrinya yang akhirnya meninggal dunia. Berita tersebut menjadi viral. Salah satu penonton TikTok menjadikan kisah tersebut dalam program GoFundMe dan berhasil mengumpulkan dana $1 juta untuk Randall. Randall membagi dana tersebut kepada Becky yang juga membutuhkan biaya kuliah. Dalam kisah ini, Lance adalah gambaran orang yang merasa memiliki kekayaan dan kekuasaan sehingga memiliki privilege untuk menghina, menekan, bahkan menghukum dan membunuh Randall. Dan Randall pun tidak dapat melawan. Terhadap orang seperti inilah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya untuk membuat orang-orang kaya menangis dan meratap. Bukan kekayaan dan kekuasaan yang salah, tetapi cara mengelola dan berhikmat atasnya. Di ujung hari ini, ketika kita akan beristirahat, kembali diingatkan ada the power of good. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami baca. Kiranya firman-Mu dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah aku hikmat penggunaan kekayaanku agar tetap rendah hati. Berkatilah kami seluruh anggota PKLU bersama keluarga dengan kekuatan dan kesehatan yang semuanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Untuk sahabatku PKLU semua yang berada di mana saja, salam sehat, selamat beristirahat pada malam hari ini. Semoga besok bisa beraktivitas dengan segar lagi. Tuhan selalu menopang kita. Amin.